Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa afadha 'alaina min nafahatihi wa barakatihi. Amin. Imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi min al-'ajab. Imanuna, iman kita, bermula iman kita biyawmi akhirin, dengan hari akhir. Wajab, itu wajib. Wa kulli ma kana, wa kulli, dan dengan setiap ma, perkara, kana yang ada ya, bihi, dengannya kulli ma, minal ajab, dari kedahsyatan, keajaiban atau kedahsyatan. Yang dimaksud segala apa yang akan terjadi dari peristiwa yang sangat besar nanti di hari kiamat, bahwa itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diberitakan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Itu semua wajib kita imani adanya. Asyarhu, yajibu ala mukallafin, wajib atas mukallaf, ay ya'taqida, untuk meyakini oleh mukallaf. Al-mukallaf itu al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watul Islam, seorang yang balik, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ay ya'taqida, untuk meyakini oleh mukallaf al-yawm al-akhirah, akan hari akhir. Wa huwa, dan bermula dia yaumul akhir, yaumul qiyamati, itu hari kiamat. Wa bi jami'il umuri, dan dengan keseluruhan perkara-perkara al-waqi'ati, yang terjadi fihi, di dalamnya al-yaumil akhir. Famin dzalika, maka dari demikian itu, jami' al-umur, al-ba'tsu, kebangkitan. Wa huwa, dan bermula dia al-ba'ts, khurujul mauta, itu keluarnya semua yang mati, minal quburi, dari kubur-kubur. Dan ini merupakan permulaan kiamat, yaitu al-ba'ts. Al-ba'ts, khuruj al-mauta min kuburihim, keluarnya semua yang mati dari kubur-kubur mereka setelah dikembalikan jasad mereka yang hancur menjadi utuh seperti semula, jika mereka termasuk daripada yang jasadnya hancur. Kecuali daripada itu, ada sekelompok golongan yang jasad mereka tidak hancur, tidak punah, seperti para nabi Allah, dengan dasar sabda Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi seluruh para nabi Allah, jasad mereka utuh, dan bahkan mereka semua hingga saat ini hidup di kuburan mereka masing-masing. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup di kubur-kubur mereka dalam keadaan salat mereka. Demikian pula para syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang gugur di medan perang, mati syahid, jasad mereka tidak punah. Juga sebagian para wali Allah dan orang-orang soleh, di antara mereka ada yang jasadnya tidak punah. Nah, peristiwa dibangkitkannya
Seluruh yang mati tersebut itu tadi disebut dengan al-ba'ts, dan ini adalah permulaan kiamat. Permulaan kiamat. Permulaan kiamat. Karena akar kata kiamat itu sendiri sebenarnya artinya bangkit, sehingga kiamat disebut hari kebangkitan dari akar kata qama yaqumu qiyaman, artinya bangkit atau berdiri. Kiamat itu peristiwa yang sangat panjang. Dalam Al-Quran disebutkan durasi kiamat itu selama 50.000 tahun. Fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Jadi kiamat bukan sesaat, tapi peristiwa yang sangat panjang, yaitu selama 50.000 tahun, dimulai dari dibangkitkannya semua yang mati itu tadi al-ba'ats, kemudian berproses sampai menetapnya penduduk surga di surga dan menetapnya penduduk neraka di neraka. Tuh waktunya berapa? 50.000 tahun. Selama waktu tersebut akan dilewati 50 mauqif, 50 peristiwa yang akan terjadi dan dilewati dalam masa 50.000 tahun tersebut. Masya Allah, jadi panjang kiamat itu. Kita hidup di dunia sebentar doang, 60, 65, 70 jarang-jarang, 80 udah pada habis, nggak ada. 70 pun udah banyak yang stroke, banyak yang mati udah. Sebentar hidup kita di dunia ini. Kiamat 50.000 tahun. Demikian disebutkan dalam Al-Quran, fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Masya Allah. Nah, permulaan peristiwa kiamat itu adalah daripada al-ba'ats ini. Lanjut, al-hasyru. Nah, di antara peristiwa kiamat tersebut atau al-yaumul akhir adalah al-hasyr, wa huwa, dan dia al-hasyr, ayyujma'u, bahwa dihimpunkan atau dikumpulkan mereka al-mauta ba'da khurujihim, setelah keluarnya mereka al-mauta minal quburi, dari kubur mereka masing-masing, ila makanin, ke suatu tempat, digiring. Setelah mereka dibangkitkan, mereka kemudian digiring, dihimpunkan di suatu tempat, dikumpulkan di suatu tempat. Nah, ini yang disebut dengan al-hasyr. Dalam beberapa riwayat disebutkan peristiwa al-hasyr ini dalam beberapa keadaan. Ada sebagian mereka dibangkitkan dan digiring dalam keadaan kasun, rakibun, ta'imun. Sebutkan demikian dalam beberapa riwayat hadis. Kasun artinya berpakaian mereka dengan pakaian yang indah. Bahkan mereka juga menaiki binatang tunggangan dan dalam keadaan makan kesenangan, dalam keadaan bersenang-senang. Tentu pada golongan ini adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, seperti para nabi Allah atau para wali Allah. Nah, selain daripada itu, maka orang semua mereka dibangkitkan
hufatan auratan ghurlan. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Dibangkitkan kemudian digiring dalam keadaan apa? Hufatan, dalam keadaan telanjang. Telanjang bulat. Masyaallah, telanjang apa ya? Bulat. Apa telanjang bulat? Enggak berpakaian sama sekali. Enggak berpakaian sama sekali. Jadi terbuka semuanya, pada kemaluannya termasuk terbuka. Hufatan, dalam keadaan nyeker. Uratan, dalam keadaan telanjang. Hufatan artinya dalam keadaan nyeker. Apa nyeker? Tanpa alas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian. Ghurlan, dan dalam keadaan kuluf, kemaluan mereka dikembalikan kepada tempatnya. Jadi kemaluan sebelum dikhitan itu kan ada moncongnya itu. Ada moncongnya itu. Ada yang masih ada nggak? Jadi punya aku masih ada. Oh udah dipotong. Yang berbentuk apa? Berbentuk rudal. Moncongnya itu namanya kuluf. Namanya apa? Kuluf. Itu yang dipotong, digunting atau dipotong. Nah, ketika dibangkitkan nanti, maka itu kuluf yang menutupi hasyafah, yang menutupi helmnya itu akan dikembalikan utuh seperti semula. Masya Allah. Itu dia dalam riwayat hadis sebutkan yuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Masya Allah. Dan beberapa keadaan lainnya, ada banyak keadaan-keadaan mereka ketika dibangkitkan dan ketika mereka digiring untuk dihimpunkan di mauqif. Ada beberapa keadaan, dan antaranya seperti yang disebutkan tadi. Lanjut. Wal hisabu, dan al hisab, wa huwa, dan bermula dia hisab, ardu a'malil ibadi alaihim, penampilan, penampakan segala amal-amal para hamba alaihim, atas mereka. Ditayangkan, perlihatkan setiap pekerjaan mereka yang telah mereka kerjakan di dunia, daripada kebaikan atau keburukan, ditampakkan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Al-hisab, ardu a'malil ibad, ditampakkan, dihisab, diperhitungkan amalan-amalan mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Bahkan nanti di saat itu akan bersaksi kepada setiap orang dari kita oleh tangan-tangan kita masing-masing, oleh kaki kita, oleh anggota-anggota badan kita. Sebutkan dalam Al-Quran demikian. Firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu, di hari kiamat nanti, nakhtimu, kami kunci, kata Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicaralah kepada kami, aidihim, oleh tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi, arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Itu tangan dipakai apa? Itu tangan ketika dirinya dipakai nyosor, apa dipakai nyawer. Itu kaki dibawa kemana? Bersaksi oleh anggota-anggota badan kita kepada Allah. Bersaksi kepada Allah. Lanjut. Wa huwa, dan bermula dia al-hisab.
Wasawab. Wal hisabu dan hisab, wa huwa dan bermula dia al hisab ardu a'malil ibadi alaihim, wassawabu dan as-sawab. As-sawab makna harfiahnya pahala, itu balasan kebaikan. Wa huwa dan bermula dia as-sawab ma itu suatu yujazahul mu'minu, yang dibalaskan akan ma al-mu'minu terhadap orang mukmin fil akhirati di akhirat, mimma dari sesuatu yasurruhu yang menggembirakan oleh ma hu akan al-mu'min, balasan kebaikan, perkara yang membuat orang mukmin senang dengan balasan tersebut, yang disebut dengan as-sawab. Ma yujazahu al-mu'minu mimma yasurruhu. Wal adabu dan al-adab, kebalikan as-sawab. Wa huwa dan bermula dia al-adab ma yasu'ul abda, apa yang menyedihkan atau menyusahkan al-abda akan seorang hamba, zalikal yaumi di hari itu, min dukhulin nari dari masuk ke neraka, seumpama masuk ke neraka, wa maduna zalika dan apa yang selain demikian itu. Apa yang dibalaskan terhadap seorang hamba dari perkara yang membuat dia susah, yang membuat dia tersiksa. Nah, ini namanya al-'adzab. Nah, karena itu maka setiap perbuatan kita yang di dunia ini kita kerjakan semuanya dibalaskan. Masya Allah. Dalam Al-Quran sampai Allah berfirman apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa orang berbuat mithqala dzarratin, setimbangan zarrah. Zarrah itu dalam bahasa tauhid itu benda yang sangat kecil, yang sampai kepada batas terkecilnya hingga tidak dapat terbagi-bagi. Namanya apa? Zarrah. Atau disebut pula dengan jauhar namanya. Kalau di terjemahan Al-Quran, zarrah itu ayat ini diterjemahnya apa itu? Biji sawi. Tahu biji sawi segede apa biji sawi? Biji sawi masih gede. Lebih kecil lagi daripada itu. Zarrah itu kalau dalam istilah tauhid ma yatanaha fil qillah, artinya sesuatu yang telah mencapai puncak terkecilnya. Nah, artinya sebesar apapun seseorang mengerjakan kebaikan, setimbangan apapun, yarah, maka dia akan melihatnya, akan balasannya, akan mendapati akan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau itu adalah keburukan, maka dia pun akan mendapatkan balasan bagi apa yang dia kerjakan dari keburukannya tersebut. Masya Allah. Wal mizanu, lanjut. Nah, di antara peristiwa lain yang akan dilewati nanti dalam kurun 50.000 tahun itu tadi, dari mulai dibangkitkannya semua yang mati dari kematian mereka sampai menetap penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka. Ada banyak peristiwa. Di antara peristiwa tersebut al-mizan. Wal mizan dan al-mizan yaitu artinya ma sesuatu yuzanu yang ditimbang alaihi di atasnya ma al-amalu akan segala amalan-amalan. Dalam beberapa riwayat disebutkan mizan ini apa namanya? Jadi ada gambarannya, ada pengimbang atasnya, kemudian ada amud itu tiangnya, kemudian ada pengimbang di atas, kemudian kanan kirinya ada neracanya.
Mirip dengan timbangan logo pengadilan. Pengadilan kan gitu itu. Sebelah sini ada timbangan, ada derajatnya. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bentuk mizan di akhirat seperti itu. Gambarannya, bentuknya dengan bentuk yang sangat besar. Nah, nanti pada dua neraca itu, al-kaffatani, dua neraca itu satu bagian untuk kebaikan, menimbang kebaikan, satu bagian untuk menimbang keburukan. Nah, siapa yang ditimbang pada al-mizan tersebut lalu kebaikannya mengalahkan akan keburukannya, artinya lebih berat pada kebaikannya tersebut, maka dia di akhirat selamat dan langsung masuk surga. Masuk surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Nah, adapun mereka yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka di akhirat nanti terbagi dua golongan. Ada sebagian mereka yang diampuni dosanya tersebut oleh Allah sehingga langsung dimasukkan ke surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Ada sebagian lainnya yang terlebih dahulu dimasukkan ke neraka tapi tidak kekal selamanya. Pada akhirnya dikeluarkan darinya dan dipindahkan ke surga. Ini khusus bagi orang mukmin, seperti itu keadaannya. Adapun orang kafir, maka tidak ada kebaikan sedikit pun. Tapi begitu amalan mereka ditimbang juga di mizan itu. Padahal nggak ada kebaikannya, yang ada keburukan semua. Akhirnya apa? Jomplang. Orang nggak ada kebaikannya, ada jomplang. Seperti itu disebutkan. Mengapa ditimbang juga padahal nggak ada kebaikannya? Supaya apa? Litazdad khasaratuhum ila khasaratihim, hasaratuhum ila hasaratihim, supaya bertambah kengenesan, kerugian dan kesusahan mereka. Jadi ditimbangnya amal mereka daripada keburukan walaupun tidak ada kebaikan supaya bertambah apa? Bertambah susah mereka. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu, dan kurang lebih makna harfiahnya bahwa amalan orang-orang kafir itu kemudian diperlihatkan min amalin, daripada amalan-amalan mereka, hasilnya faja'alnahu haba'an mansura, maka kami menjadikannya, kata Allah, seperti haba. Haba itu adalah asgharu hajmin mimma tarahul ayun, benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Mansura, yang berterbangan. Seperti haba, benda-benda kecil semacam debu-debu yang sangat halus yang berterbangan. Apabila di pagi hari ada matahari masuk ke dalam rumah, sinar matahari, kemudian di dalam sinar matahari itu ada benda kecil-kecil berterbangan. Itu namanya apa? Haba. Haba, benda terkecil yang masih dapat dilihat oleh mata telanjang. Ada yang lebih kecil daripada itu tadi namanya jauhar, al-jauharul fard, tapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, benda yang masih dapat dilihat oleh mata telanjang disebut dengan al-haba. Difirmankan oleh Allah dalam ayat ini bahwa kebaikan orang-orang kafir tidak berbekas sedikit pun. Fakanat haba'an mansura, seperti haba mansura yang berterbangan, tidak berbekas sedikit pun. Tidak berbekas sedikit pun, berterbangan. Jadi orang kafir dalam kebaikan yang mereka lakukan sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka.
Orang kafir ada yang berbuat kebaikan nggak? Ada di dunia ini. Ada yang nolongin orang, ada yang nolongin khusus orang-orang kesusahan, ada orang yang nolongin orang yang kena tsunami, kebanjiran, macam-macam. Terlibat dalam kebaikan sosial, bantu sesama, banyak. Nah, tetapi itu sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi mereka. Karena iman itu adalah syaratun liqabulil a'malis shalihah. Iman itu adalah syarat diterimanya amal saleh. Nah, penting ini untuk dicatat ini. Iman itu syarat diterimanya amal saleh. Amal soleh sekecil apapun, apabila dikerjakan dengan adanya iman dan dengan niat yang baik, biniyatin sahihah, dengan niat yang baik, maka kebaikan tersebut walaupun kecil, walaupun sedikit, maka itu dapat bermanfaat, dapat menjadi tabungan bagi akhirat kita nanti. Begitu. Jadi al-iman syarutun min syurut al-amal, qabul al-amal as-salihah, syarat diterimanya amal salih. Nah, tentu juga ada syarat lain, yaitu apa? Niat yang benar, niat lillahi ta'ala, niat sahihah namanya, niat yang bersih karena Allah. Kalau tanpa niat yang baik juga tidak diterima. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya bahwa orang-orang kafir di dunia ini mereka diberi makan dan minum oleh Allah dengan dasar kebaikan yang mereka kerjakan. Artinya kebaikan yang mereka kerjakan di dunia ini dibayar kontan oleh Allah di dunia ini juga. Sehingga ketika nanti datang ke akhirat, mereka tidak mendapat sedikit pun daripada balasan kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Sabda Rasulullah mengatakan, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu, maka diberi makan dia oleh Allah di dunia ini bihasanatihi, dengan sebab kebaikan yang dia kerjakannya. Hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga ketika nanti ia datang ke akhirat, lam yakun lahu minha nasib, tidak ada baginya dari kebaikan tersebut bagian sedikit pun. Masya Allah. Alhamdulillah kita dijadikan orang-orang mukmin oleh Allah. Itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar bagi seorang hamba adalah nikmatul imani wal Islam. Maka wajib kita menjaga nikmat ini. Lanjut. Wan naru, dan neraka, termasuk yang nanti akan didapati di akhirat dan dipersiapkan bagi hamba-hamba dan dimasukkan ke dalamnya daripada mereka yang berhak untuk masuk dalamnya adalah an-nar, ay jahannam, artinya jahannam. Jadi penamaan jahannam ini berlaku bagi seluruh tingkatan neraka. An-nar disebut juga dengan apa? Jahannam. Walaupun ada penamaan tempat-tempat di dalam jahannam itu, tapi secara keseluruhan disebut dengan apa? Jahannam. Wahia, dan dia jahannam makhluqatun al-ana, telah diciptakan sekarang. Jadi sudah ada. Bahkan neraka ini sudah terlebih dahulu diciptakan sebelum penciptaan manusia. Jadi sudah ada neraka ini.
Dalam Al-Quran disebutkan wa'iddat lil kafirin, telah disiapkan atau disediakan itu neraka bagi orang-orang kafir. Jadi diungkapkan dalam ayat ini dengan kata dengan fi'il namanya fi'il maudhi. Wa'iddat artinya telah disiapkan. Wala tazalu baqiyat ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له, dan akan senantiasa kekal neraka ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan baginya. Nah, wajib kita beriman bahwa neraka juga sebagaimana surga kekal tanpa penghabisan. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pendapat yang mengatakan bahwa neraka akan punah, itu pendapat rusak, batil, bahkan orang yang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Jelas-jelas menentang, menyalahi Al-Quran. Ada banyak puluhan ayat Al-Quran menetapkan secara tegas, tersurat maupun tersirat, lebih daripada 50 ayat bahwa kehidupan akhirat itu kekal. Neraka dengan segala siksaan di dalamnya kekal tanpa penghabisan. Surga dengan segala nikmat di dalamnya kekal tanpa penghabisan. Waspadai, jauhi, hindari keyakinan orang-orang Wahabi yang mengatakan, kata mereka, neraka akan punah. Na'udzubillah. Keyakinan rusak ini mereka ambil dari imam mereka yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam banyak karyanya menetapkan bahwa kata dia neraka akan punah dan siksaan terhadap orang-orang kafir di dalamnya akan habis. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak. Dan di atas inilah keyakinan orang-orang Wahabi yang nyebar di sebagian masyarakat kita, yang sekarang mereka berkamuflase dengan nama Salafi. Hati-hati, yang disebut Salafi itu dia Wahabi itu. Mereka berkeyakinan begitu. Dari sekian banyak keyakinan rusak mereka, salah satunya mereka mengatakan bahwa neraka akan punah. Bahkan salah seorang pemimpin mereka, salah seorang pemimpin mereka menulis karya buku dalam bahasa Arab dengan judul Al-Qaulul Mukhtar bi Fana'in Nar. Kata dia apa? Al-Qaulul Mukhtar, pendapat yang terpilih bahwa neraka itu akan punah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Keyakinan yang benar yang wajib kita yakini bahwa kehidupan akhirat, surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Bedanya dengan kekalnya Allah. Oleh karena Allah pada sifat kekalnya tidak ada keserupaan baginya, sebagaimana pada seluruh sifat-sifat lainnya Allah tidak ada kesamaan, keserupaan baginya. Allah di antara sifatnya apa? Wahdaniyah. La syarika lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada sekutu, tidak ada keserupaan baginya, baik pada zatnya, pada sifat-sifatnya maupun pada perbuatannya. Zat Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah baqi. Al-baqi artinya la nihayata li wujudi, artinya ada tanpa penghabisan. Demikian pula surga dan neraka kekal, bersifat baqa. Namun demikian bukan berarti sama antara baqa'nya Allah dengan baqa'nya surga dan neraka. Baqa Allah disebut dengan baqa'un dzatiyyun, yaitu la syai'a aujabalahu dzalika.
sifat baqa Allah itu dengan zatnya, yang dimaksud bahwa tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Adapun kekalnya surga dan neraka biibqa'illahi lahuma, karena dikekalkan oleh Allah bagi keduanya. Beda tidak? Beda. Surga dan neraka adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, memiliki permulaan, diadakan oleh Allah, dari semula tidak ada menjadi ada. Adapun adanya Allah tanpa permulaan. Demikian pula kekalnya Allah, tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Nah, adapun neraka karena dikekalkan oleh Allah. Jadi kekal keduanya, surga dan neraka, karena dikekalkan oleh Allah. Secara akal, para ulama mengatakan, umpama surga dan neraka itu punah, dapat diterima. Mengapa? Karena keduanya makhluk. Adapun Allah, kalau punah ya tidak dapat diterima. Ya kalau Allah punah berarti tidak layak dituhankan namanya. Allah itu wajib bersifat kekal, aklan wa syar'an, secara akal dan secara syara. Nah, surga dan neraka aklan, secara akal ini, umpama punah dapat diterima secara akal. Mengapa? Karena keduanya makhluk, dan setiap yang memiliki permulaan dapat diterima oleh akal kalau keduanya memiliki apa? Penghabisan. Nah, tetapi karena Allah mengekalkan keduanya, maka keduanya tidak punah. Nah, maka para ulama menyebutnya begitu. Surga neraka aklan, secara akal ya juzul lahumul fana, boleh dapat diterima secara akal bahwa umpama keduanya itu punah. Tetapi syara'an, secara syara tidak boleh. Mengapa? Karena Allah mengekalkan keduanya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu tadi lebih daripada 50 ayat menegaskan bahwa surga dan neraka kekal selamanya tanpa penghabisan. Wallahu a'lam bishawab.